Mutiara Nur Alifah, NIM 19022029. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi, yaitu materinya tentang teori belajar. Teori belajar ini dikemukakan oleh beberapa orang ahli. Nah, di sini saya menjelaskan teori belajar menurut Jean Piaget dan teori belajar menurut Branner. Berikut penjelasannya. Teori belajar menurut Jean Piaget. Ahli teori belajar yang sangat berpengaruh adalah Jean Piaget. Dia adalah ahli fisiologi bangsa Swiss yang meyakini bahwa perkembangan mental setiap pribadi anak melewati 4 tahap. Tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Yang pertama, tahap sensori motorik usia kurang dari 2 tahun. Pada tahap ini, anak berada pada pengalaman yang diperoleh melalui perbuatan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi oleh indera. Yang kedua, tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Yang keempat, tahap operasi formal umur 11 tahun ke atas. Anak sudah mulai mampu berpikir secara abstrak. Dia dapat menyusun hipotesis dari hal-hal yang abstrak menjadi dunia real dan tidak terlalu tergantung pada benda-benda konkret. Menurut Piaget dalam Subarina 2006, penguasaan matematika selalu melalui 3 tingkat penekanan tahapan, yaitu Pertama, tingkat pemahaman konsep. Anak akan memahami konsep melalui pengalaman beraktivitas bermain dengan benda-benda konkret. Yang kedua, tingkat transisi, proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Yang terakhir, tingkat lambang bilangan. Tahap terakhir ini di mana anak diberi kesempatan untuk mengenal dan memvisualisasikan lambang bilangan atas konsep konkret yang telah mereka pahami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Branner. Branner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Branner membagi belajar dalam 3 tahapan, yaitu tahap kegiatan atau enaktif, tahap gambar bayangan atau ikonik, dan tahap simbolik. Pada tahap enaktif, anak belajar konsep melalui benda nyata atau mengalami langsung peristiwa di sekitarnya. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik, anak tidak bisa mengubah, menandai, dan menyimpan benda nyata atau peristiwa dalam bentuk bayangan mental di benaknya. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah dapat menyatakan bayangan mentalnya dalam bentuk simbol dan bahasa, sehingga mereka sudah memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya. Nah, itulah penjelasan dari teori belajar menurut Jean Piaget dan teori belajar menurut Branner. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori-teori tersebut. Nah, menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis atau menurut usia kelanda, yaitu pertama tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap formal rentang usia 11 tahun ke atas. Piaget menekankan bahwa proses belajar merupakan proses asimilasi dan akomodasi informasi ke dalam struktur mental. Asimilasi adalah proses terpadunya informasi dan pengalaman baru ke dalam struktur mental. Akomodasi adalah hasil perubahan pikiran sebagai suatu akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Mereka secara aktif mencoba menerima ide baru ke dalam kaitannya dengan pengalaman dan ide-ide yang sudah ada. Suatu istilah umum untuk teori belajar Jean Piaget adalah konstruktivisme, yaitu para siswa belajar bukan hanya meniru apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan mengkonstruksi pikirannya sendiri secara aktif.
bukan hanya penerima informasi yang bersifat pasif. Brunner, seorang ahli psikologi Harvard, adalah salah satu pelopor pengembangan kurikulum, terutama dengan teori yang dikenal dengan pembelajaran penemuan atau inquiry. Teori Brunner yang selanjutnya disebut pembelajaran penemuan adalah suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi atau ide kunci. Dari suatu ilmu yang dipelajari, perlunya belajar aktif sebagai dasar dari pemahaman sebenarnya dan nilai dari berpikir secara induktif dalam belajar. Nah, menurut Brunner akan lebih bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan perhatiannya untuk memahami struktur materi yang dipelajari. Untuk memperoleh informasi, siswa harus aktif, di mana mereka harus mengidentifikasi sendiri konsep-konsep kunci daripada hanya menerima penjelasan dari guru. Oleh karena itu, guru harus memunculkan masalah yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan penemuan. Dalam pembelajaran melalui penemuan, guru memberikan contoh dan siswa bekerja berdasarkan contoh tersebut sampai menemukan hubungan antara bagian dari struktur materi. Aplikasi ide-ide Brunner dalam pembelajaran yaitu digambarkan sebagai berikut. Pertama, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Selanjutnya, membantu siswa mencari hubungan antar konsep. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencari sendiri jawabannya. Dan terakhir, mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat intuitif. Dan Brunner terkenal dengan metode penemuannya. Ia membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ekonik, dan tahap simbolik. Proses pembelajaran yang menggunakan tahap ini adalah pembelajaran yang menggunakan pertama benda konkret atau benda nyata, gambar atau visual, dan diakhiri dengan simbol matematika. Nah, itulah penjelasan tentang teori belajar menurut Jean Piaget dan teori belajar menurut Brunner. Sebelumnya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran dalam video saya kali ini, dan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing saya sampai saat ini, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah matematika anak usia dini, yaitu Ibu Neni Mahyudin. Sekianlah hasil dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.